Bu Nia. Salam Bu Nia. Apa kabar hari ini Bu Nia? Alhamdulillah kalau hari ini saya sehat. Alhamdulillah ya. Nah, terima kasih ya Bu Nia atas kesediaan Ibu menjadi observasi saya. Tujuan observasi ini adalah untuk melihat secara langsung proses pembelajaran Ibu dan memberikan masukan untuk perbaikan. Bolehkah saya tahu apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari ini? Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini jadi nanti ada diskusi kelompok. Jadi tujuannya peserta ini mampu menjelaskan konsep dari rantai makanan, kemudian mereka tahu peran-perannya dalam proses penanganan kedua. Dari proyek kelompok ini nanti peserta didik mampu menggambarkan rantai makanan menurut Bu Nia, apa yang menjadi tantangan dalam mencari tujuan pembelajaran? Jadi setiap pembelajaran itu pasti ada tantangannya. Jadi tantangan yang saya hadapi biasanya ya tentang anak murid yang kurang fokus pada saat saya menjelaskan, juga kadang pembelajaran itu jadi mereka asik sendiri. Kemudian kira-kira strategi apa yang sudah Ibu coba untuk mengatasi tantangan tersebut? Jadi untuk menghadapi tantangan ini saya biasanya menyiapkan strategi pembelajaran yang bervariasi, kemudian menarik mereka semenarik mungkin membuat pembelajaran tersebut, seperti misalnya kita buat podcast breaking supaya mereka kembali fokus untuk memperhatikan saya. Kemudian apa strategi apa rencana konkret yang akan dilakukan dalam pembelajaran hari ini untuk mengatasi tantangan tersebut? Rencananya saya akan menggunakan metode pembelajaran SPBD ya Bu, See, Do, Design, sama. Jadi tahapannya itu nanti murid nanti saya akan memperlihatkan video tentang rantai makanan, mereka akan memperhatikan video tersebut. Kemudian D-nya desain, mereka akan berdiskusi, nanti ada beberapa kelompok, mereka akan berdiskusi. Kemudian D-nya nanti setelah kelompok tersebut berdiskusi, mereka akan presentasi satu-satu. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin disampaikan terkait rencana pembelajaran ini? Lagi ya Bu, rencananya pembelajarannya kan tadi saya buat seminar lagi ya Bu. Jadi supaya anak mengingat tentang rantai makanan, jadi saya membuat lagu speaking ya tentang rantai makanan ya. Nah, kemudian saya bertanya nih, apa harapan Ibu dari hasil observasi ini? Jadi saya harap dari observasi kita hari ini, saya berharap pembelajaran yang saya lakukan bisa tambah lebih baik lagi, kemudian selalu ada perbaikan di sekolah. Kemudian setelah observasi kita akan melakukan refleksi bersama ya Bu. Bagaimana menurut Ibu? Refleksi itu sangat diperlukan untuk supaya kita tahu apa yang harus diperbaiki, mana yang sudah baik, dan mana yang belum. Ya, terima kasih ya Bu Nia. Saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak Ibu hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya dalam keadaan sehat. Jadi hari ini sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu. Coba Dira maju ke depan, pimpin doanya ya.
sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Alifa Izatun Nisa, Asifa Urahmi, Azimi Sultani, Dira, Fahmi Amar, Fahri Caniago, Hafiza Nabila, Keisha Amanda, Lutfi Saki, M. Firza, izin sakit ya, Muhammad Abil Al-Azam, Muhammad Wais, Maisa Sarah, Miftahul Ilmi, Mislahuddin, Muhammad Adam, Muhammad Al-Kadafa, Muhammad Fajar, izin, Muhammad Habibi, Anggi, Naira, Naila, Putri Najwa, Ratu Faradiba, Sofia, Syadira. Oke, berarti yang nggak hadir 2 orang ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita mau menyanyikan lagu nasional dulu. Syadira sebagai dirjen, silakan maju. Yang lain berdiri boleh untuk menyanyikan lagu. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur tentera. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Sadira udah memimpin lagu nasional ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita mau belajar sesuatu yang seru. Hari ini kita belajar apa, Nak? IPAS. Sebelum mulai pelajaran kita, Ibu mau tanya dulu nih. Makhluk hidup itu dapat energi dari mana? Dapat tenaga. Kayak kita nih hari ini dapat tenaga dari mana? Makanan. Kalau misalnya hewan, dapatnya dari mana energinya? Sama-sama dari makanan. Semua makhluk hidup makan? Makan. Sekarang Ibu mau tanya nih, hari ini kalian udah sarapan apa belum? Yang belum sarapan siapa? Ada yang belum sarapan? Kalau belum sarapan, nanti nggak ada energi untuk belajar. Yang udah sarapan nih, sarapannya apa hari ini? Nasi goreng, terus apa lagi? Apa? Roti. Yang lain? Nasi gorengnya lauknya pakai apa? Ayam. Apalagi yang lain? Telur. Telurnya diapain? Digoreng. Ada yang digoreng mata sapi. Ya. Ini dia. Apakah hari ini kalian sarapan pakai nasi goreng yang ada telur mata sapinya? Iya. Ini ada gambar nasi goreng, ada telur. Ya. Nasi goreng itu sebelum jadi nasi goreng jadi apa, Nak? Beras. Beras itu sebelum jadi beras dari apa? Padi. Dari padi. Telur
Telur itu dari mana asalnya? Ayam. Jadi nasi goreng itu awal pertama kalinya itu petani nanam di sawah, nanam padi. Terus panen jadi padi. Ya kan? Panen jadi padi, terus digiling jadi beras. Terus dimasak sama mama kita. Jadi apa? Jadi nasi. Nasinya ada nasi goreng, ada nasi lemak. Ya kan? Sekarang ibu mau tanya, makanannya ayam apa? Beras, jagung, terus biji-bijian. Beras biji-bijian nggak? Iya. Jadi ayam juga bisa makan padi, Bu. Bisa juga makan beras. Ada nggak hubungannya? Ayam makan padi, terus ayam bertelur. Telurnya dimakan sama siapa? Sama manusia. Itulah hari ini kita akan mempelajari tentang namanya rantai makanan. Sebelum kita mulai lagi, jadi setiap pembelajaran yang kita lakukan itu punya tujuan. Tujuan yang mau atau yang ingin tercapai. Maunya apa ya? Belajar kita hari ini tujuannya apa ya? Coba baca dulu nomor 1 sama-sama. Melalui pemaparan, diskusi, pertemuan, isi, mampu menjelaskan konsep rantai makanan beserta perannya dalam ekosistem. Nomor 2. Dengan membuat proyek kelompok peserta didik mampu menggambarkan rantai makanan di lingkungan sekitar mereka. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, melalui pengamatan dan diskusi. Jadi nanti kalian ibu bagi kelompok. Di kelompok itu nanti kalian diskusi. Ya, mengamati apa yang mau didiskusikan. Supaya apa? Supaya kalian mampu nanti menjelaskan konsep rantai makanan itu gimana ya? Kayak mana tuh rantai ya? Ada makanan-makanannya, ada yang dimakan dan ada yang memakan. Kemudian yang nomor 2, nanti kalian buat proyek di kelompok itu. Buat proyek, terus kalian jadi bisa menggambarkan bagaimana makanan, rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Lanjut ya. Sebelum kita nonton video, ya, harus fokus dulu. Konsentrasi. Konsentrasi lingkungan. Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi lingkungan. Oke, kalau udah konsentrasi dimulai, semuanya perhatikan ke papan tulis video pembelajaran yang mau kita lihat. Oke, hari ini kita belajar tentang apa, Nak? Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Iya. Rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Makhluk hidup itu yang mana? Manusia, hewan, tumbuhan. Ya, kita ceritanya tumbuhan, hewan. Membentuk suatu rangkaian untuk bertahan hidup. Tadi kayak kalian bilang, energi dari mana, Nak? Dari makanan. Kalau kita nggak makan, kita punya tenaga nggak? Kalau kita terus nggak makan, hidup nggak? Nggak. Jadi rantai makanan itu untuk kita bertahan hidup. Peristiwa makan, dimakan antara makhluk hidup. Membentuk suatu rangkaian untuk bertahan hidup. Lanjut. Jadi, di rantai makanan itu terdiri dari 3. 1 produsen, 1 lagi konsumen, 1 lagi
pengurai. Ya, ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Siapa itu produsen? Iya, produsen itu biasanya berasal dari tumbuhan hijau. Dia bisa buat makanannya sendiri. Dari mana Bu dia bisa buat makanannya sendiri? Dari matahari, proses fotosintesis. Dia buat makanannya sendiri. Udah jadi, udah tumbuh dia jadi rumput, udah tumbuh dia daun-daunnya. Kemudian ada yang namanya konsumen. Siapa itu konsumen? Iya, konsumen itu dia nggak bisa buat makanannya sendiri, makanya dia makan si produsen pertama. Makan lagi yang konsumen sebelumnya. Jadi dia merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Siapa itu yang nggak bisa buat makanannya sendiri? Iya, disebut dengan konsumen. Oke. Udah menyaksikan tadi video pembelajaran? Udah. Biar tambah semangat nih. Harus semangat. Belajar harus semangat ya. Udah sarapan tadi kan? Udah. Sekarang Ibu mau lihat semangatnya dulu. Tepuk 5 B. Religius, mandiri, kreatif, inovatif. 5B memang paling kece. Yes! Oke, keren sekali semangatnya hari ini. Udah dapat kelompoknya semua? Kelompok 1 siapa ketuanya? Alifa. Kelompok 2 siapa? Tira. Kelompok 3? Saki. Kelompok 4? Habibi. Oke. Jadi hari ini kita mau kerja kelompok membuat rantai makanan. Ya. Coba semuanya dulu konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sekarang konsentrasi dimulai. Coba maju dulu ketua kelompoknya yang tadi untuk pilih materi. Padang rumput, kelompok 1 dapat ekosistem padang rumput. Kelompok 2? Ekosistem Danau. danau. Kelompok 2 dapat yang danau. 3? Nomor 3, kelompok 3, ekosistem sawah. 4. Ekosistem hutan. Iya, Habibi kelompok 4 dapat ekosistem hutan. Jadi, masing-masing kelompok dapat ekosistemnya masing-masing. Ya. Kelompok ekosistem itu apa? Tempat tinggalnya. Jadi, hewan yang tinggal misalnya tadi di sawah. Ada nggak di sawah itu ikan hiu? Enggak. Berarti nanti kalau ditempel ikan hiu yang ekosistem itu betul atau salah? Salah. Ada apa aja di ekosistem sawah? Padi, terus tikus, ular, apa lagi? Keong. Ada nggak gajah di sawah? Enggak. Udah paham ya? Oke, silakan duduk. Ibu bagi tugasnya. Padang rumput. Padang rumput gimana? Oke, sekarang mulai mengerjakan tugasnya. Iya, pakai gunting, terus ditempel. Cepat. Kawannya harus dijelasin ya. Kawannya harus paham juga. Disusun dulu baru tempel, jangan ditempel dulu. Disusun dulu, diperhatikan. Udah betul nggak nih rantai makanannya?
Nanti di sawah ada gajah pula ya kan? Udah selesai. Boleh dipresentasikan ke depan. Kelompok berapa yang udah selesai semua? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 udah selesai. Boleh maju duluan ya. Silakan maju kelompok 4 dengan ekosistem. Ekosistem apa tadi? Hutan. Silakan tampil ke depan. Oke, silakan Habibi, dipersilahkan. Yang lain dengarkan. Assalamualaikum dulu. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi dan kawan-kawan saya yang bernama Anggi, Dapa, Sarah, Sofian, dan Nabila. Hari ini mau mempresentasikan apa? Bilang. Kami akan mempresentasikan. Baca judulnya. Rantai makanan lengkap dalam ekosistem hutan. Ya, ada apa aja di dalam ekosistem hutan? Coba jelaskan Habibi biar kawannya tahu ekosistem di hutan itu bagaimana. Arahin ke depan kawannya gini. Ya, Ada rumput. kelinci, Ah, ada ular, iya. tulang, jamur. Iya, udah ada itu bacanya gimana ya? Kalau ada rumput, ada kelinci, ada ular, ada elang. Gimana tadi Bu bacanya? Rumputnya dimakan sama siapa? Kelinci Oh, terus? makan ular, ularnya dimakan sama ular. Iya, terus? Ularnya mati Diurai. uraikan. Iya, jadi hari ini kelompok 4 mempresentasikan tentang ekosistem hutan. Ada yang mau tanya dulu? Coba tanya sama kawannya. Ada yang belum ngerti apa enggak nih kawannya? Siapa yang mau tanya? Udah betul nih yang dibuat Habibi ekosistem hutan? Semua itunya tinggal di hutan, makhluk hidupnya? Ya, Sadira? Ada di hutan. Ayo kita ke hutan. Iya. Ada nggak Bi kelinci di hutan? Ada. Oke. Udah, silakan ditutup kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya. Kelompok 3, silakan maju kelompok 3. Perkenalkan diri. Terus sampaikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok saya Udin, Tonik, Ajam, Ratu, dan Syadira. Ya. Dan Hari ini mau mempresentasikan ekosistem di mana? di sawah Lanjut. ada padi, ada tikus, ular, elang, dan jamur. Itu diapain itu? Rantai makanan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, Iya. ular dimakan elang, elangnya mati diurai dengan jamur. Oh iya. Coba perhatikan dulu temannya semuanya. Kelompok 3 udah mempresentasikan ekosistem di sawah. Di sawah katanya ada padi, tikus, ular, sama elang.
Padinya dimakan sama siapa? Tikus. Tikusnya dimakan sama siapa? Ular. Ularnya dimakan elang. Itu udah tepat atau belum ekosistem di sawah? Udah. Ada terbang. Kawannya tanya, elang ada di sawah, Saki? Ada. Elang ada di sawah. Oke. Baik, silakan ditutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Kita udah belajar tentang rantai makanan. Sekarang kita udah mau refleksi. Ya. Refleksi. Ya. Oke. Jadi kita mau refleksi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Coba ibu mau tanya sama semuanya. Tadi kita belajar tentang apa, nak? Rantai makanan. Coba ibu mau tahu. Coba ceritakan tentang rantai makanan yang sudah kita bahas. Apa menurut kalian rantai makanan tadi? Iya, peristiwa makan, dimakan antar makhluk hidup supaya tetap hidupnya berlangsung. Selanjutnya, mengapa rantai makanan itu penting? Penting nggak menurut kalian rantai makanan? Kenapa? Iya, karena kalau nggak ada makanan kita nggak hidup. Coba semuanya bayangkan jika salah satu dari rantai makanan hilang, misalnya tumbuhan hilang di muka bumi ini, padi nggak ada, rumput nggak ada, gimana kita terjadinya? Kayak mana nih hidup di dunia? Kita bisa hidup nggak? Nggak ada yang bisa dimakan. Ada energi nggak kita? Enggak. Jadi rantai makanan itu penting. Lanjut. Kesimpulannya kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan rantai makanan? Biar tetap ada nih tumbuhan. Biar dirawat. Terus apa lagi? Nanam-nanam pohon, dijaga, dilestarikan. Terus apa lagi? Jangan membunuh hewan, memburu hewan. Ya kan? Udah paham semuanya tentang rantai makanan? Yang terakhir, mulai sekarang untuk menjaga keseimbangan berarti kita harus peduli sama lingkungan. Oke. Jadi pelajaran kita tentang rantai makanan sudah selesai. Ibu mau bagi LKPD untuk supaya ibu mau tahu nih, kalian udah paham apa belum sama pelajaran yang kita hari ini? Ya, ini soalnya nggak banyak, jadi cepat. Keluarkan pensilnya, pulpennya, jawab terus. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpul. Ayo, kumpul. Dikumpul ya. Sudah selesai. Oke, semuanya. Udah dikumpul semuanya? Udah. Tadi kita belajar apa, nak? Tentang rantai makanan. Udah kerja kelompok? Udah presentasi? Udah, tadi kita juga udah buat kesimpulan, ya kan? Jadi ibu mau menyampaikan hari ini kita udah belajar tentang rantai makanan. Besok kita akan belajar yang lebih seru lagi. Tentang apa itu? Tentang jaring-jaring makanan. Oke? Ibu mau tanya dulu, perasaannya kalian hari ini belajar rantai makanan apa nih perasaannya? Senang, happy, alhamdulillah. Oke, karena pelajaran sudah selesai, semua peralatan buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas.
Silakan Uwais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Mia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kemarin kan saya sudah observasi di kelas itu mengikuti proses pembelajaran Ibu. Nah, saya ingin tanya Ibu, bagaimana indikator pencapaian dalam proses pembelajaran Ibu kemarin? Jadi kemarin itu kan sudah saya observasi di kelas saya. Jadi alhamdulillah indikator pencapaiannya menurut saya ini sudah sesuai, karena kemarin kan tujuan pembelajaran yang saya lakukan adalah dari diskusi anak-anak memahami tentang konsep dari rantai makanan sesuai dengan ekosistem. Jadi dari diskusi itu anak-anak melakukan presentasi, kemudian anak-anak sudah paham dengan konsep ini. Nah, Ibu dalam pembelajaran kemarin ada nggak Ibu kendala yang Ibu hadapi pada saat berlangsung pembelajaran? Jadi setiap pembelajaran yang saya lakukan itu pasti ada kendala-kendala ya, Bu. Kendala yang saya dapatkan kemarin itu seperti misalnya kan di kelas saya itu kami melakukan kerja kelompok di diskusi. Itu kendalanya ada sebagian dari anak-anak yang masih kurang aktif di kelompoknya. Jadi ada yang masih sampai tidak ikut gabung. Nah, pernahkah Ibu melakukan strategi yang membuat siswa Ibu itu menjadi aktif kembali? Jadi saya sebenarnya juga pernah melakukan kerja kelompok. Jadi saya sudah pernah melakukan strategi supaya kendala-kendala tersebut bisa diatasi. Seperti misalnya saya menyampaikan kepada anak-anak bahwa ini adalah kerja kelompok memang, tapi penilaian ini secara pribadi. Jadi nanti terlihat mana yang aktif dan yang tidak aktif itu berbeda nilainya. Jadi mereka akan berpikir itu sama-sama aktif. Nah, kemudian adakah area pengembangan yang perlu Ibu Mia tingkatkan? Jadi ada area pengembangan yang ingin saya lakukan, yaitu dari dalam diri saya sendiri ya Bu. Jadi saya ingin menerapkan konsep-konsep pembelajaran yang menarik. Jadi anak-anak ini bisa lebih aktif, lebih ikut serta di dalam pembelajaran. Kemudian lebih belajar untuk supaya lebih paham terhadap materi. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan itu? Rencananya saya akan melakukan pengembangan ini dalam minggu ini. Nah, dari pembelajaran kemarin saya juga sudah melihat ya Bu, pembelajaran yang dilakukan itu sudah sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan kemudian anak-anak juga sudah mendapat konsepnya dari rantai makanan. Terima kasih Ibu Mia atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.